Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika, melanjutkan materi yang kemarin tentang pecahan. Sebelum kita lanjutkan ke materinya, jangan lupa persiapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi pecahan senilai dan pecahan tidak senilai. Dan yang kedua, kita akan belajar menentukan pecahan senilai. Nah, yang pertama kita akan belajar mengidentifikasi pecahan senilai. Sekarang coba kalian perhatikan gambar tersebut. Terdapat 4 lingkaran, yaitu lingkaran A, lingkaran B, lingkaran C, dan lingkaran D. Kita perhatikan dulu untuk lingkaran A. Besar yang diarsir adalah 1/4. Untuk lingkaran B, besar yang diarsir adalah 2/8. Untuk lingkaran C, besar yang diarsir adalah 3/12. Dan untuk lingkaran D, besar yang diarsir adalah 6/24. Kita coba perhatikan lagi untuk gambar lingkarannya. Khususnya di daerah yang diarsir. Kalian perhatikan lingkaran A, lingkaran B, lingkaran C, dan lingkaran D. Ternyata besar daerah ini yang diarsir itu adalah sama dengan besar pecahan 1/4, 2/8, 3/12, dan 6/24. Jadi, pecahan 1/4 itu senilai dengan 2/8, senilai dengan 3/12, dan senilai dengan 6/24. Atau dapat ditulis dengan 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12 sama dengan 6/24. Ini artinya 1/4 itu senilai dengan 2/8, senilai dengan 3/12, dan senilai dengan 6/24. Berikutnya pecahan tidak senilai. Coba kalian perhatikan gambar persegi panjang tersebut. Ada 3 persegi panjang. Persegi panjang pertama dibagi 2 bagian, persegi panjang kedua dibagi 3 bagian, dan persegi panjang ketiga dibagi 4 bagian. Untuk pecahannya berarti persegi yang pertama itu 1/2, persegi panjang yang kedua 1/3, dan persegi panjang yang ketiga adalah 1/4. Kalian coba perhatikan lagi gambar persegi panjangnya, khususnya untuk daerah yang diberi warna berbeda. Apakah besarnya sama? Ya, benar sekali. Untuk besar daerah yang diwarnai itu berbeda. Artinya 1/2 itu tidak sama dengan 1/2 tidak sama dengan 1/3, tidak sama dengan 1/4. Jadi, pecahan 1/2 tidak senilai dengan 1/3 dan tidak senilai dengan 1/4. Sehingga dapat ditulis 1/2 tidak sama dengan 1/3, tidak sama dengan 1/4. Menentukan pecahan senilai. Untuk dapat menentukan pecahan senilai, dapat menggunakan 2 cara. Yang pertama dengan cara mengalihkan, dan yang kedua dengan cara membagi. Pertama, kita akan menentukan pecahan senilai dengan cara mengalihkan. Bagaimanakah caranya? Untuk menentukan pecahan senilai dengan mengalihkan, dapat kita lakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita langsung ke contoh soal. Berapakah pecahan yang senilai dengan pecahan-pecahan berikut? Nah, di sini ada contoh 1/4. Tadi untuk menentukan pecahan senilai dengan mengalihkan, berarti pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama. Contoh, kita akan mengalihkan 1/4 dengan bilangan 3. Jadi, pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan 3. 1 dikalikan 3 dan 4 dikalikan 3. 1 kalikan 3 sama dengan 3 dan 4 dikalikan 3 sama dengan 12.
sehingga diperoleh 3/12. Contoh lain, 1/4 ini akan kita kalikan dengan bilangan 4. Jadi, pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan 4. Pembilang 1 kita kalikan 4 sama dengan 4, dan penyebut 4 kita kalikan 4 sama dengan 16. Sehingga diperoleh 4/16. Jadi, 1/4 itu senilai dengan 3/12 dan senilai dengan 4/16. Atau bisa dituliskan 1/4 sama dengan 3/12 sama dengan 4/16. Untuk menentukan pecahan senilai yang lainnya bisa kalian kalikan dengan angka berapapun. Yang penting untuk pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama ya. Selanjutnya kita akan menentukan pecahan senilai dengan cara membagi atau disebut dengan menyederhanakan. Bagaimanakah caranya? Untuk menentukan pecahan senilai dengan cara membagi, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, berapakah pecahan yang senilai dengan pecahan-pecahan berikut? Di sini ada contoh 4/8. Kita akan bagi dengan bilangan 4. Jadi pembilang dibagi 4, penyebut dibagi 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Sehingga diperoleh pecahan 1/2. Jadi 4/8 senilai dengan 1/2 atau bisa dituliskan 4/8 sama dengan 1/2. Kita ke contoh yang lain. Ada pecahan 6/9. Akan kita sederhanakan atau akan kita cari pecahan senilainya. Kira-kira dibagi berapa ya? Ya, benar. Kita akan coba bagi dengan bilangan 3. Pembilang kita bagi 3, yaitu 6 bagi 3 sama dengan 2. Dan penyebutnya kita bagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Sehingga diperoleh pecahan 2/3. Jadi, pecahan 6/9 senilai dengan 2/3. Atau bisa dituliskan 6/9 sama dengan 2/3. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Nah, untuk pembelajaran kali ini, itu saja materi yang perlu kalian pahami. Selanjutnya, kita ke latihan soal ya. Coba kerjakan latihan soal halaman 17 sampai 18. Itu saja untuk pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.